Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wulan dari Prodi PGMI dengan NIM 1210823 Pada video pembelajaran kali ini saya akan membuat teks laporan secara berkelompok yang mana isi materinya tersebut tentang merekonstruksi teks laporan dan kemudian membuat rangkuman. Berikut videonya. Merekonstruksi teks laporan. Apa sih rekonstruksi itu? Rekonstruksi adalah pengembalian sesuatu ke tempatnya yang semula, penyusun atau penggambaran, kembali dari bahan-bahan yang ada dan disusun kembali sebagaimana adanya atau suatu kejadian semula. Baiklah, kita akan memasuki materi yang pertama, mengkonstruksi teks laporan. Kegiatan ini Anda dapat lakukan secara bersama-sama berdasarkan teks laporan yang sudah ada, baik itu laporan penelitian maupun laporan kegiatan. Teks laporan itu dapat Anda temukan antara lain di perpustakaan ataupun melalui internet. Pada dasarnya, mengkonstruksi teks laporan adalah menyusun kembali teks tersebut dengan menggunakan bahasa Anda sendiri, tetapi dengan tetap mempertahankan struktur teks, isi, dan genre mikro yang ada. Dalam mengungkapkan teks hasil rekonstruksi, Anda boleh menempuh tata cara sebagai berikut. Yang pertama itu, tentukan teks laporan yang akan Anda rekonstruksi. Yang kedua, bacalah teks laporan itu dengan teliti dan pahamilah struktur teks beserta isinya. Yang ketiga, ringkaslah tahap demi tahapan pada struktur teks itu dengan kalimat-kalimat Anda sendiri, tetapi tidak mengubah isinya dan genre mikro yang ada. Yang keempat, rangkailah ringkasan dari setiap tahapan itu menjadi satu kesatuan. Yang kelima, sebelum dianggap sebagai kesatuan ringkasan akhir, periksalah kembali apakah rangkaian ringkasan itu sudah Anda susun dengan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Kalau sudah disusun dengan bahasa yang baik dan benar, berarti ringkasan tersebut sudah dianggap sebagai kesatuan ringkasan akhir. Kemudian yang keenam, kesatuan ringkasan akhir yang telah diperiksa ulang itu adalah rekonstruksi yang akan dihasilkan. Materi yang kedua yaitu membuat rangkuman. Rangkuman dapat diartikan sebagai suatu hasil merangkum atau meringkas suatu tulisan atau pembicaraan menjadi suatu uraian yang lebih singkat dengan perbandingan secara proporsional antara bagian dengan rangkumannya. Rangkuman dapat diartikan sebagai hasil merangkai atau menyatukan pokok-pokok pembicaraan atau tulisan yang terpencar dalam bentuk pokok-pokoknya saja. Merangkum atau meringkas suatu bacaan bertujuan untuk menguji kemampuan penulis pemula dalam menentukan pokok-pokok permasalahan sebuah tulisan. Kemudian, menyusun kembali dalam sebuah tulisan yang lebih ringkas. Di dalam membuat suatu rangkuman, penulis bisa langsung mengemukakan isi suatu ringkasan atau pembicaraan itu tanpa harus menggunakan kalimat penyambung. Langkah-langkah membuat rangkuman sebagai berikut. Yang pertama itu menandai kata-kata sulit. Maksud kata-kata yang sulit dipahami itu adalah kata-kata yang berbelit-belit sehingga susah untuk dipahami. Yang kedua, menggarisbawahi hal yang penting. Maksud dari menggarisbawahi hal yang penting ini agar dapat menemukan informasi yang penting pada suatu teks. Yang ketiga, menentukan pikiran utamanya. Maksudnya itu suatu gagasan atau ide yang mendasari dari sebuah terbentuknya satu kebahasaan seperti kalimat dan paragraf. Yang keempat, menyusun dalam bentuk rangkuman. Untuk mendapatkan hasil rangkuman yang baik, seorang penulis pemula perlu memperhatikan 4 hal pokok berikut ini.
Yang pertama, mampu membaca dengan baik bacaan yang dirangkum. Yang kedua, mampu memahami isi secara utuh terhadap bacaan yang akan dirangkum. Yang ketiga, mampu menemukan ide-ide pokok ataupun kalimat topik dalam bacaan yang akan dirangkum. Yang keempat, mampu menyusun kembali ide-ide maupun kalimat topik yang telah ditemukan menjadi sebuah tulisan utuh. Berikutnya, kenapa sih rangkuman begitu penting? Jadi dari rangkuman sendiri akan memudahkan kamu dalam belajar, dalam merekam memori sampai menangkap pelajaran, akan terserap lebih mudah lewat rangkuman aja. Nah, jadi buat kamu yang sedang dikejar tugas, maka kamu bisa mengikuti tips cara merangkum buku dengan cepat seperti di peraga sebelumnya. Jadi tidak perlu membaca buku secara keseluruhan, hanya saja kelemahannya rangkuman kurang berbobot karena tidak tahu isi ataupun pesan penulis secara mendalam. Jadi buat kamu yang ingin mencobanya, kamu bisa mengikuti tips dan triknya. Penasaran seperti apa triknya? Berikut ulasannya. Yang pertama itu membaca kata pengantar. Kenapa harus kata pengantar? Karena di bagian kata pengantar terdapat pesan dan ulasan singkat apa yang akan Anda dibahas di dalam buku. Di dalam kata pengantar juga disinggung latar belakang secara inti, sehingga memudahkan dalam membangun pemahaman. Yang kedua, cek daftar isi. Sama halnya ketika mengecek daftar isi. Daftar isi juga dapat membantu Anda dalam merangkum buku. Meskipun di bagian daftar isi hanya ada pembahasan tentang poin-poin yang akan Anda bahas. Jika kita lihat secara seksama, maka daftar isi inilah yang dapat kita jadikan sebagai kerangka. Yang ketiga, membaca sinopsis. Sinopsis juga salah satu unsur dasar yang membantu untuk Anda merangkum buku. Di bagian sinopsis, kita bisa tahu lebih spesifik terkait apa yang akan diulas di dalam buku. Sinopsis salah satu gambaran lebih baik, spesifik, dan memuat unsur konflik pada novel dan unsur selling point pada buku non-fiksi. Yang keempat, baca bab pertama. Membaca bab pertama juga menjadi hal penting untuk merangkum buku. Setidaknya, setelah melihat kata pengantar, daftar isi, sinopsis, dan membaca bab pertama, Anda banyak informasi tambahan dalam merangkum. Yang terakhir, tipsnya itu adalah baca pertengahan buku. Setelah membaca bab pertama, maka bisa langsung membaca di bab pertengahan. Di bab pertengahan buku, diharapkan kita sudah tahu sejauh apa pembahasan yang disampaikan. Jika buku yang dirangkum itu adalah novel, di bab pertengahan umumnya sudah berada di puncak konflik dari seluruh pesan isi. Itulah beberapa trik merangkum buku secara cepat tanpa harus membuang-buang waktu. Sekali lagi, cara ini lebih cocok digunakan bagi kamu yang mahir menulis. Bagi pemula, cara ini tidak disarankan karena ditakutkan akan terjadi penyimpangan pesan dari si penulis aslinya. Baiklah, hanya ini yang dapat saya sampaikan. Saya memohon maaf atas semua kesalahan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.